Halo, selamat pagi Sobat BK. Bertemu lagi bersama kami tim BK SMK Negeri Takeran. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bakat dan minat. Apa sih perbedaan bakat dan minat itu? Yuk kita lihat. Nah, ini ya kita perhatikan dulu. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memiliki bakat yang sangat kuat di bidangnya. Dengan bakat yang mereka miliki serta ditambah dengan upaya pengembangannya, mereka telah dikenal di pelosok dunia dan Indonesia berkat prestasi yang mereka telah capai. Yuk kita tebak, siapakah dia? Nah, siapakah dia? Dia itu adalah seorang komposer musik dari Jerman yang bernama Ludwig van Beethoven. Terus yang kedua ini, siapakah dia? Kalian pasti sudah tahu ya, ini Valentino Rossi, dia berasal dari Italia. Terus yang ketiga, siapa dia? Dia adalah penyanyi dari Indonesia. Penyanyi dari Indonesia yaitu Tante Titiek Puspa dan Melly Goeslaw. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bakat itu? Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Bakat adalah suatu bentuk kemampuan khusus yang kemungkinan seseorang memperoleh keuntungan dari hasil pelatihannya sampai satu tingkat lebih tinggi. Bakat merupakan potensi dan bukan suatu yang sudah benar-benar nyata dengan jelas. Bakat lebih sebagai kemungkinan yang masih harus diwujudkan. Jadi bakat itu harus tetap dilatih. Bakat merupakan suatu karakteristik unik individu yang membuatnya mampu melakukan suatu aktivitas dan tugas secara mudah dan sukses. Identifikasi bakat. Pentingnya bakat diidentifikasi yaitu sebagai dasar dalam pemberian pendidikan dan latihan berkenaan dengan bakat. Yang kedua, sebagai dasar dalam pengembangan karir. Yang ketiga, sebagai dasar dalam pemilihan individu-individu dalam bidang-bidang tertentu. Next, cara-cara mengidentifikasi bakat. Yang pertama yaitu dengan tes bakat atau aptitude test. Yang kedua dengan observasi terhadap minat. Seseorang yang mempunyai bakat dalam bidang tertentu mempunyai minat yang kuat dalam bidang tersebut. Ya, terus yang ketiga yaitu dengan pengalaman atau latihan. Seseorang yang punya bakat dalam bidang musik, ketika dirinya diberi kesempatan untuk bermain belajar musik, cenderung akan menampakkan hasil yang sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama yaitu pengaruh unsur genetik, khususnya yang berkaitan dengan fungsi otak. Bila dominan otak sebelah kiri, bakatnya sangat berhubungan dengan masalah verbal, intelektual, teratur, logis, dan dominan dengan otak kanan berhubungan dengan masalah spasial, nonverbal, estetik, artistik, serta atletis. Terus yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat yaitu adanya latihan. Bakat adalah suatu yang sudah dimiliki secara alamiah, tapi mutlak memerlukan latihan untuk membangkitkan dan mengembangkannya. Jika kalian mempunyai bakat sejak lahir tapi tidak pernah dikembangkan, itu akan sia-sia. Yang ketiga yaitu lingkungan. Jelas ya, lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan bakat. Lingkungan memiliki pengaruh motivasi yang tinggi untuk pengembangan bakat tersebut. Yang keempat yaitu struktur tubuh mempengaruhi bakat seseorang. Seseorang yang mempunyai tubuh atletis akan memudahkannya menggeluti bidang olahraga tertentu. Prinsip yang harus dimiliki untuk mengembangkan bakat. Yang pertama yaitu perlunya adanya keberanian. Keberanian dimulai, berani gagal, berani berkorban, berani bertarung. Keberanian akan membuat kita menjadi melihat jalan keluar berhadapan dengan berbagai kendala. Yang kedua yang harus dimiliki untuk mengembangkan bakat yaitu harus selalu berlatih. Bakat itu perlu diasah. Jadi kalau kita mempunyai bakat kalau tidak pernah diasah itu juga akan sia-sia. Ya, latihan adalah kunci keberhasilannya. Yang ketiga, membutuhkan lingkungan yang kondusif. Lingkungan di sini termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat. Jadi dalam pengembangan bakat itu juga perlu dukungan dari lingkungan. Yang keempat, perlu memahami hambatan dan mengatasinya. Maksudnya di sini perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada, kemudian dicari jalan keluarnya. Next, minat.
Apa sih yang dimaksud dengan minat itu? Menurut John Holland, ahli yang banyak meneliti mengenai minat, memberikan pengertian minat sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat seseorang adalah berhubungan dengan senang atau tidaknya terhadap suatu bidang tertentu. Next, jenis-jenis minat. Yang pertama yaitu minat pembawaan. Minat ini muncul dengan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, baik kebutuhan maupun lingkungan. Yang kedua, minat yang muncul karena adanya pengaruh dari luar. Minat seseorang bisa berubah karena adanya pengaruh dari luar, seperti lingkungan dan kebutuhan seseorang. Minat dalam akademik. Minat dalam bidang akademik. Pada waktu kalian lulus SMP, ada beberapa sekolah lanjutan atas yang dapat kalian masuki. Contoh, jenis sekolah yang dipilih adalah SMK. Alasannya apa? Karena untuk mengembangkan bakat saya di bidang memasak misalnya. Jadi kalian bisa masuk di jurusan tata boga. Terus minat dalam pekerjaan. Minat merupakan pendorong bagi kalian dalam mencapai cita-cita. Contoh, Amir mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang insinyur pertanian. Sehari-hari terlihat bahwa si Amir selalu mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian. Hubungan antara bakat dengan minat. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu di mana dia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat untuk hal tersebut atau hal yang berkaitan dengan bidang yang akan ditekuni. Tanpa minat untuk menghitung, seseorang tidak akan berkembang menjadi seorang ahli matematika. Jadi maksudnya di sini adalah jika kalian itu memiliki bakat dari lahir tapi tidak diiringi dengan minat, itu juga akan sia-sia. Karena apa? Karena minat itu sebagai pendorong atau sebagai alat untuk mengembangkan bakat yang sudah kalian miliki. Hambatan-hambatan dalam mengetahui bakat dan minat. Yang pertama yaitu belum secara sengaja tahu kemampuan atau bakat serta minatnya. Jadi hambatan-hambatan yang ada itu biasanya kalian itu belum mengetahui apa sih kemampuan saya, apa sih bakat saya, seperti itu ya. Yang kedua yaitu kurangnya wawasan bidang studi atau lapangan pekerjaan yang ada. Nah ini ya, jadi jika kalian kekurangan wawasan tentang bidang studi atau lapangan pekerjaan yang ada, itu juga akan menghambat bakat dan minat yang ada. Yang ketiga yaitu tidak ada masukan dari lingkungan mengenai kelebihan dalam kemampuan atau bakatnya. Misalkan kalian itu misalkan sebenarnya itu punya bakat menyanyi seperti itu ya, tapi karena tidak ada dukungan dari lingkungan, mungkin bakat kalian tersebut juga akan terpendam. Yang keempat, ketidaktahuan kegunaan dan tujuan dari bidang studi yang dipelajarinya. Jadi seperti kalian itu tidak bisa jika kalian itu mempelajari sesuatu tapi juga tidak tahu sebenarnya apa sih yang aku kerjakan ini, kegunaannya seperti apa, tujuannya seperti apa, kalian itu juga belum paham ya. Yang kelima, bidang yang diminati dan bakat yang dimiliki bervariasi. Nah ini ya, jika kalian itu punya bakat, diusahakan bakat itu hanya satu ya. Misalkan kalian itu mempunyai bakat musik seperti itu ya, jadi dikembangkanlah musik tersebut. Terus yang keenam, bakat yang belum terasa atau kurang mendapat kesempatan untuk dikembangkan sehingga tidak nampak ya. Ini kebanyakan seseorang seperti itu ya. Sebenarnya dia itu punya bakat sejak lahir tapi karena tidak pernah diasah akhirnya tidak nampak. Yang ketujuh, perasaan tidak mampu atau tidak berbakat dari pribadi yang bersangkutan ataupun dari lingkungannya. Karena pada dasarnya seseorang itu pasti mempunyai bakat tertentu ya. Tidak mungkin seseorang itu tidak mempunyai bakat. Jadi jika kalian itu mempunyai bakat apa, terus kembangkanlah. Jadi jangan sampai kalian itu mempunyai perasaan tidak mampu atau tidak berbakat. Bu, saya tidak berbakat di bidang ini, cobalah ya, seperti itu ya. Terus apa saja yang akan Anda miliki? Sudahkah Anda mengetahui dan berusaha mengembangkannya?
Ya, ini yang bisa menjawab adalah kalian sendiri. Jadi bakat apa saja yang Anda miliki itu tolong digali. Apa sih sebenarnya yang ada dalam diri saya? Mungkin saya itu hobinya memasak. Nah, itu perlu dikembangkan ya. Sudahkah Anda mengetahui dan berusaha mengembangkannya? Nah, disinilah ya, karena kalian mungkin sudah kelas 12, kalian perlu menggali potensi dan bakat kalian supaya apa? Supaya nanti masa depan kalian juga menjadi lebih cerah. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.